Apakah ada yang mau mimpin doa pada pagi hari ini? Silahkan. Mari teman-teman dan Pak Agung kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menemani kami pada malam tadi. Sekarang kami akan melakukan firman pada hari ini. Berkatilah firman hari ini agar berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Baik, terima kasih. Kita akan mulai pembelajaran serta pagi hari ini sudah mencapai 31. Ini lumayan banyak. Pak Agung harapkan besok lebih maksimal lagi, hari Jumat bisa lebih banyak. Pertemuan kali ini Pak Agung akan menyampaikan materi tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP. Apakah ini sudah muncul di HP anak-anak materi ini? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, sebelum kita ke materi, Pak Agung mau menyampaikan sedikit tentang pola belajar. Pola belajar dahulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, itu guru merupakan satu-satunya sumber belajar yang utama. Kalau untuk era sekarang, era digital, era anak-anak, itu banyak sekali sumber. Bisa dari internet, bisa dari macam-macam, dari perpustakaan, dari mana saja. Dari HP saja kita bisa berselancar kemana saja. Kalau zamannya Pak Agung atau zamannya Bapak Ibumu, itu ya belajarnya hanya dari guru. Buku itu juga jarang-jarang. Tidak lengkap, bahkan perpustakaan dulu Pak Agung di SD itu SD-nya tidak punya perpustakaan. Pergi ke sekolah saja pakai jalan kaki. TV juga satu rumah, satu kampung paling hanya yang punya TV itu satu atau dua saja. Maka sangat berbeda jauh dengan sekarang. Sekarang anak-anak bisa belajar dari mana saja. Kemudian kalau pola zaman dahulu, kita belajar, kami itu belajar kalau sudah dijelaskan atau di sistemnya kalau anak kecil itu disuapi ya. Tapi kalau era digital sekarang, itu anak-anak itu murid-murid menemukan sendiri atau eksplorasi. Contoh, Bapak Ibu guru tidak memberikan pelajaran atau melatih anak-anak untuk bermain game, tapi ternyata dalam kenyataannya anak-anak sudah sangat pandai bermain game. Maaf, saya sambil ngecek ada yang mau masuk lagi. Itu contoh ya soal game saja. Termasuk sebetulnya soal pelajaran. Jadi kalau menurut teori pembelajaran yang sekarang bahwa kalau kita belajar hanya menunggu dari guru, entah itu gurunya itu orang tua atau gurunya Bapak Ibu guru dari sekolah atau kakak atau saudara, anak-anak akan ketinggalan. Jadi Indonesia akan ketinggalan. Kemudian kalau dulu polanya itu mendengarkan. Karena buku juga sedikit. Maka guru itu menjadi, suara guru adalah sumber pembelajaran. Penjelasan guru merupakan sumber belajar utama. Tetapi kalau sekarang, era digital itu yang pokok adalah membaca. Anak-anak besok kalau ada yang berminat jadi guru bisa memperdalam ini di kuliahan. Yaitu era digital sekarang itu
murid-murid diharapkan bisa membuat, tidak meniru. Maka membuat itu tersinkron atau sama dengan selaras dengan tujuan, yaitu menemukan sendiri. Kemudian Bapak Ibu guru itu sebagai fasilitator atau pendamping. Gitu. Ibaratnya kalau zaman dulu itu menarik domba. Kalau Pak Agung dulu waktu kecil itu mengembala domba itu kadangkala harus ditarik karena domba kadangkala lelet ya, mandek-mandek di jalan, kemudian mampir sana mampir sini harus ditarik. Kalau berbeda dengan itik atau bebek itu itiknya jalan dulu baru penggembalanya di belakang. Maka sebelum ulangan bahasa Indonesia itu bila mana nanti anak-anak menemukan hal-hal yang sulit pada saat latihan mandiri bahasa Indonesia, nanti bisa tanya ke Pak Agung. Japri boleh di grup. Harapan Pak Agung di grup WA. Jangan malu untuk bertanya. Tidak usah takut dikatakan kurang pinter dan seterusnya. Kita diskusi di grup WA. Siapa tahu kalau Pak Agung kesulitan malah ada anak-anak lain yang lebih cepat menjawab. Siapa tahu Pak Agung belum membuka WA, anak-anak lain sudah bisa. Jadi kita saling bantu. Gitu. Kemudian hari Kamis ada latihan SPDP, Jumat Vikon SPDP dan PPKN. Kalau diperlukan mungkin tambahan-tambahan sedikit SPDP itu. Kemudian belajar pribadi, persiapan penilaian harian SPDP, dan Sabtu penilaian harian SPDP. Mungkin untuk Vikonnya minggu depan akan kita jadwalkan lagi. Gitu. Kemudian tema 6 kelas 5 bahasa Indonesia seperti yang sudah kemarin pernah saya sampaikan, materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan di grup kemarin, sama persis, hanya saya tambahkan sedikit. Ini saya sampaikan secara ringkas begini. Pada materi kelas 6 bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang teks penjelasan, yaitu entah di media cetak atau elektronik. Kemudian kita belajar meringkas. Kemudian untuk keterampilannya penyajian ringkasan teks penjelasan itu dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif baik lisan, tulisan maupun visual. Ini 4.3 ini sudah anak-anak laksanakan kemarin waktu mengumpulkan tugas. Tugas merangkum itu. Kemudian meringkas teks juga sudah. Kemudian untuk materi tentang teks eksplanasi adalah teks yang memuat informasi berdasarkan fakta yang menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Entah peristiwa alam, entah peristiwa yang lain. Teks eksplanasi ini bertujuan untuk memberikan informasi, menyajikan informasi yang berupa fakta. Ya, tentu harus jelas kepada pembaca. Strukturnya adalah pernyataan umum. Biasanya begitu, kemudian pernyataan penjelas, kemudian interpretasi yang kemudian disimpulkan. Kemudian mengenai ciri-ciri khusus teks eksplanasi adalah 1. Struktur atas pernyataan umum, urutan sebab akibat dan interpretasi seperti tadi saya maksudkan. Kemudian informasi berdasarkan fakta, tidak dibuat-buat. Gitu ya. Kemudian memuat informasi yang bersifat ilmiah atau terkait dengan ilmu pengetahuan, rasional. Ini sebenarnya tidak begitu penting, ini hanya sebenarnya penjelasan. Karena materi tentang merangkum itu sudah di semester 1. Intinya begitu. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi itu fokus pada hal umum, menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata hubung penunjuk waktu, sebab akibat seperti jika, bila, sehingga, sebelum, setelah. Kemudian 5 menggunakan kalimat pasif.
Struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, pernyataan tentang suatu topik yang akan menyatakan dalam teks, kemudian urutan sebab akibat, dan interpretasi, yaitu cerita tentang topik dan proses yang telah disampaikan. Sekali lagi, ini sebenarnya tentang teks eksplanasi ini tidak begitu penting untuk kita perjelas. Ini hanya tambahan saja. Yang pokok adalah meringkas. Pada tema 6 itu yang penting adalah meringkas. Itu tentang pengertian teks eksplanasi, itu hanya pengantar. Ringkas dapat dilakukan dengan menemukan hal-hal penting dalam setiap paragraf. Menemukan hal penting dalam setiap paragraf sebenarnya sudah disampaikan pada semester 1 kemarin. Maka bahasa Indonesia kemarin belum ada vikon. Karena sebenarnya mengenai hal-hal penting dalam setiap paragraf itu sudah kita pelajari dalam semester pertama. Bagaimana menemukan hal penting dalam setiap paragraf itu seperti yang kemarin disampaikan adalah kita akan melihat kalimat utamanya. Kita mencari kalimat utama. Dalam setiap paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Gitu ya. Kemarin di semester 1 sudah cukup banyak kita latihan. Kemudian yang kedua, bisa juga membuat pertanyaan dan jawaban dari paragraf itu untuk mempercepat menemukan hal penting dari setiap paragraf. Bagaimana itu dilakukan dengan seperti tadi. Nanti dari kalimat utama itu nanti akan ketemu pertanyaan. Bisa menemukan pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, dan seterusnya. Seperti yang di semester meringkas dapat dilakukan dengan menemukan hal-hal penting dalam setiap paragraf. Menemukan hal penting dalam setiap paragraf sebenarnya sudah disampaikan pada semester 1 kemarin. Maka bahasa Indonesia kemarin belum ada vikon. Karena sebenarnya mengenai hal-hal penting dalam setiap paragraf itu sudah kita pelajari dalam semester pertama. Bagaimana menemukan hal penting dalam setiap paragraf itu seperti yang kemarin disampaikan adalah kita akan melihat kalimat utamanya. Kita mencari kalimat utama. Dalam setiap paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Gitu ya. Kemarin di semester 1 sudah cukup banyak kita latihan. Kemudian yang kedua, bisa juga membuat pertanyaan dan jawaban dari paragraf itu untuk mempercepat menemukan hal penting dari setiap paragraf. Bagaimana itu dilakukan dengan seperti tadi. Nanti dari kalimat utama itu nanti akan ketemu pertanyaan. Bisa menemukan pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, dan seterusnya. Seperti yang di semester 1 kemarin. Kalimat pertanyaan dan jawaban itu nanti bisa menjadi atau untuk menemukan kata-kata kunci dari setiap paragraf. Kata kunci itu bisa menjadi ide pokok. Karena ide pokok adalah penyederhanaan dari kalimat utama. Jadi kalimat utama itu tentu akan muncul frase atau gabungan kata, 2 atau 3 kata yang merupakan ide pokok. Nah, biasanya ide pokok itu adalah juga merupakan kata-kata kunci dari setiap paragraf. Nah, dari kalimat-kalimat utama dari masing-masing paragraf itu, kalau digabung akan menjadi rangkuman. Sekali lagi, kalimat-kalimat utama dari masing-masing paragraf itu kalau digabung nanti menjadi rangkuman teks.
Gitu ya. Yang pokok itu, karena teks eksplanasi itu hanya semacam penjelasan saja, teks eksplanasi. Yang pokok adalah cara meringkas yang sebenarnya sudah muncul di semester 1. Tentang bahasa saya cukupkan sekian dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian materi SBDP untuk tema 6 kali ini. Materi SBDP itu tentang tangga nada. Ini sebenarnya juga sudah masuk di semester 1, yaitu tangga nada adalah susunan yang berjenjang dari nada dasar atau pokok disebut tangga nada. Maaf, ini nanti saya editnya. Disebutnya seharusnya dihapus. Kemudian tangga nada ada dua macam, yakni tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Seperti di semester 1, ini materinya sebenarnya semester 1 ya, hanya diulang. Kemudian tangga nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki 7 nada pokok. Tangga nada diatonis mempunyai 2 jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Kemudian contoh alat musik diatonis adalah organ dan piano. Selanjutnya tanda nada pentatonis adalah tangga nada yang memiliki hanya 5 nada pokok. Tentang tangga nada diatonis itu dibedakan menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor ciri-cirinya juga sudah kita pelajari bersama di semester 1, termasuk juga ada minor. Yang sedih itu menunjukkan nanti minor, kemudian yang semangat itu ke mayor. Contoh sederhananya begitu. Kemudian sedangkan tangga nada pentatonis itu di daerah Jawa dibedakan menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Kemudian lagu yang menggunakan tangga nada pelok contohnya Gundul-gundul pacul, suwe ora jamu, gampang suling. Kemudian susunan nada pokoknya adalah do, mi, fa, sol, dan si. Di buku juga sudah ada contohnya. Kemudian contoh lagu dengan tangga nada slendro antara lain lir, ilir, jamuran, cublak, suweng. Cublak suweng maksudnya. Kemudian tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, dan la. Sifat lagu tangga nada slendro adalah lincah dan gembira. Pada alat musik gamelan, seperti kemarin pada latihan apersepsi di link yang hari kemarin, ada pertanyaan begitu, siapa yang sudah mengenal gamelan. Alat musik gamelan terbuat biasanya dari besi, kuningan, tembaga, dan mungkin ada, kalau kendang itu juga pakai kulit, kemudian kayu, dan seterusnya. Contoh perangkat alat musik gamelan diantaranya kendang, peking, bonang, saron, kenong, kempul, dan gong. Ini terkait SBDP. Jadi pada subtema 1 ini SBDP kita akan belajar tentang lagu-lagu yang menyangkut pelok dan slendro. Misalnya gundul pacul, tadi sudah disampaikan sebelumnya ya, cublak-cublak suweng gitu. Mungkin temanmu seperti Abel itu lebih pinter untuk menyanyi dibanding Pak Agung. Baik. Sebenarnya materinya cukup singkat ini. Ya, Pak. Abel sudah mendengar penjelasan tadi? Sudah, Pak. Suara cukup jelas? Cukup, Pak. Baik, pertanyaan Pak Agung begini. Abel menerima tentang materi SBDP seperti apa? Yang Abel ingat tadi, coba.
tangga nada, Pak. Oh ya, tangga nada. Diatonis dan pentatonis. Kemudian Kalau diatonis berupa mayor dan minor. Kalau pentatonis slendro dan velok, Pak. Oh ya, saya penasaran ini Abel cukup lengkap. Apakah Abel mencatat ya? Iya, Pak. Oh ya, terima kasih, pintar sekali. Baik, anak-anak, ini contoh temanmu yang sangat rajin, bisa ditiru ya. Pada saat penjelasan, Abel mencatat hal-hal yang penting. Itu. Lino, dihidupkan mic-nya, Lino. Apa, Pak? Soal terkait bahasa Indonesia untuk materi merangkum, apakah kesulitan, Lino? Tidak. Oh ya, ini kalau nanti pada hari Jumat, syukur-syukur saya minta akan ada 1 atau 2, syukur sebagian anak-anak yang mau mempraktekkan menyanyikan lagu. Nah, sekarang setelah doa nanti kita akan ngobrol. Kalau ada yang masih mau ngobrol. Jadi pembelajaran sudah saya akhiri di sini ya, kalau tidak, karena tidak ada pertanyaan. Tadi sudah ada yang mimpin doa. Siapa yang mau menutup doa kali ini? Apakah ada? Ya, Pak. Terima kasih Daniel, silakan. Mari teman-teman dan Pak Agung kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah melancarkan kehidupan kali ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran. Berkatilah dan lindungilah agar nanti mendapatkan nilai yang baik. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak. Terima kasih semuanya yang sudah berkontribusi aktif dalam Vikon kali ini dari anak-anak.